Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan? Keluarga yang sehat, pendidikan yang merata, akses untuk air bersih, ekonomi yang kuat, atau lingkungan yang terawat. semua itu adalah Cita-cita kita bersama. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs. Negara-negara termasuk Indonesia telah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. Indonesia sendiri sudah membuat banyak pencapaian seperti Tingkat kemiskinan yang terus berkurang, Akses pelayanan publik yang semakin baik. Pendidikan dasar yang semakin tercukupi. dan tingkat literasi nasional yang tinggi. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. ketimpangan sosial masih Ketimpangan sosial yang masih sangat terasa. Kebakaran dan kerusakan hutan. kebakaran dan kerusakan hutan, Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan terhadap perempuan. Sampah plastik yang merusak lingkungan. Pengangguran anak muda yang masih pengangguran tinggi. anak muda yang masih tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus segera kita tuntaskan. semua tantangan ini bisa kita taklukkan. Hanya bila kita bergerak bersama. sebab saya yakin, tanpa kamu, Kebakaran hutan akan terus ada. tanpa kamu, Perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih terus belajar tanpa lampu. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih juga tidak mendapatkan gizi yang cukup. dan tanpa kamu. potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. Tanpa kamu, tujuan-tujuan kita itu hanyalah mimpi belaka. jadi Mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan. mewujudkan cita-cita kita bersama. mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 17 goals SDGs di Indonesia. Sustainable Development Goals atau yang disingkat sebagai SDGs adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk juga Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan juga melindungi lingkungan. Sehingga SDGs ini memiliki goals atau tujuan yang berisi 17 tujuan yang diharapkan tercapai, yaitu yang pertama yakni tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih dan sanitasi layak, yang tujuh energi bersih dan terjangkau, 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9 industri, inovasi dan infrastruktur, 10 berkurangnya kesenjangan, 11 kota dan permukiman yang berkelanjutan, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13 penanganan perubahan iklim, 14 ekosistem lautan, 15 ekosistem daratan, 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Itulah goals atau tujuan dari SDGs yang diharapkan tercapai. Saya akan menjelaskan mengenai 17 goals dari SDGs yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan, di mana kemiskinan harus diakhiri dalam segala bentuk dan dimanapun. Jadi tujuan utama dari SDGs ini adalah memberantas kemiskinan. Penerapan yang telah dilakukan oleh Indonesia sendiri yaitu dengan akselerasi pembangunan nasional, peningkatan pembangunan nasional, dan juga penciptaan kartu prakerja. Yang kedua yaitu tanpa kelaparan, di mana tak semua orang mempunyai kemudahan dalam memperoleh pangan sehingga dapat mengarah pada kelaparan. Jadi tujuan kedua dari SDGs ini adalah memberantas kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan juga memperbaiki nutrisi dan ketahanan pangan. Penerapan SDGs di Indonesia itu yaitu dengan peningkatan kedaulatan pangan, gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, subsidi pupuk ke petani, dan juga program BLT dan bantuan raskin. Ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, di mana menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia dan jaminan kesehatan nasional untuk menjamin seluruh penduduk dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia mendapat pelayanan kesehatan layak. Penerapan di Indonesia sendiri yaitu dengan pelaksanaan Indonesia Sehat,
program BPJS Kesehatan, dan juga program Desa Sehat dan Cerdas. Yang keempat yaitu pendidikan berkualitas, dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua kalangan. Jadi penerapannya di Indonesia yaitu dengan pelaksanaan program Indonesia Pintar, beasiswa bidik misi, dan juga beasiswa prestasi. Kelima yakni kesetaraan gender, di mana mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Kita ketahui masih banyak yang terjadi diskriminasi gender terutama di kalangan wanita. Nah, jadi tujuannya yaitu untuk melindungi wanita dan juga mensetarakan antara wanita dan juga laki-laki. Penerapan di Indonesia yaitu dengan melindungi anak perempuan dan kelompok marginal, memberi kebebasan peran perempuan dalam politik dan di segala bidang. Keenam yakni air bersih dan sanitasi yang layak, di mana dengan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kalangan, sehingga menjadi salah satu poin dalam goals SDGs. Penerapan di Indonesia dengan ketahanan air, penggalakan stop buang air besar sembarangan di tahun 2000 sampai 2008, program aplikasi sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, dan juga program hibah air minum perkotaan. Yang ketujuh yakni energi bersih dan terjangkau, yaitu dengan menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Jadi penerapan di Indonesia yaitu dengan kedaulatan energi, program gas rumah tangga, dan program penurunan gas rumah kaca. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak dan untuk semua. Nah, penerapannya di Indonesia yaitu dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta pembangunan ekonomi mikro berbasis UMKM, serta peningkatan daya saing tenaga kerja. Saya di sini akan menjelaskan mengenai 17 goals SDGs di Indonesia. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Dengan membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, di mana investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sehingga investasi pada infrastruktur dan inovasi adalah 17 tujuan global yang tersusun dalam SDGs demi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 10. Berkurangnya kesenjangan. Nah, di sini dengan mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, karena kesenjangan pendapatan menjadi masalah global yang membutuhkan solusi global pula. Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan adalah salah satu dari 17 tujuan SDGs yang sangat penting demi kemajuan Indonesia dan antar negara. 11. Kota pemukiman yang berkelanjutan, di mana dengan menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, sehingga harus menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan dengan memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau. Oleh karena itu, kehidupan kota yang berkelanjutan adalah tujuan dari SDGs dalam agenda pembangunan berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, di mana dengan menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan pengelolaan efisien dalam penggunaan sumber daya alam milik bersama, dan cara kita membuang sampah beracun dan polutan adalah target penting meraih tujuan ini. 13. Penanganan perubahan iklim, dengan mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap dunia,
Di samping itu, perubahan iklim terkadang mengakibatkan bencana seperti gempa bumi, tsunami, badai tropis, dan banjir. Sehingga menyadari dari perubahan iklim tersebut menjadi tujuan dari SDGs dalam agenda pembangunan berkelanjutan demi kemajuan di seluruh tujuan tersebut. 14. Ekosistem lautan. Dengan melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, sehingga SDGs menciptakan kerangka kerja berkelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai dari polusi yang berasal dari darat juga, untuk menyadarkan dampak dari pengasaman samudera. Bahkan Indonesia dalam SDGs ekosistem laut dengan pencegahan pencemaran lautan oleh limbah industri dengan adanya perundang-undangan dan kebijakan pemerintah seperti mewajibkan industri memiliki sistem pengelolaan limbah mandiri. 15. Ekosistem daratan. Dengan melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, pengelolaan hutan secara lestari menghentikan penggundulan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Di sini, SDGs berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem daratan seperti hutan, rawa, lahan, dan gunung, sehingga hutan dan ekosistemnya menjadi tujuan global dari SDGs. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dengan menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, sehingga SDGs berusaha mengurangi segala bentuk kekerasan secara signifikan dan bekerja dengan pemerintah dan komunitas untuk menemukan solusi jangka panjang menghadapi konflik dan rasa tidak aman. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Dengan menguatkan sasaran pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk membangun berkelanjutan. Di sini dengan memperkuat solidaritas global menjadi agenda dari 17 goals yang tersusun dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Baik, saya akan melanjutkan materi. Di sini ada proyek SDGs yang dilakukan di Indonesia, yaitu yang pertama ada proyek dalam hal tanpa kemiskinan, yakni pada tahun 2030 mengantas kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari. Yang kedua, ada proyek dalam hal tanpa kelaparan, yakni pada tahun 2030 menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Yang ketiga ada proyek dalam hal kehidupan sehat dan sejahtera, yakni pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70/100 kelahiran hidup. Selanjutnya, yang keempat ada proyek dalam hal pendidikan berkualitas, yakni pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian belajar yang relevan dan efektif. Yang selanjutnya ada proyek dalam hal kesetaraan gender, yakni mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
Selanjutnya ada proyek dalam hal air bersih dan sanitasi layak, yakni pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Selanjutnya ada proyek dalam hal energi bersih dan terjangkau, yakni pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern. Selanjutnya ada proyek dalam hal pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yakni mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negeri kurang berkembang. Selanjutnya ada proyek dalam hal industri, inovasi, dan infrastruktur, yakni mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur rasional dan lintas batas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Selanjutnya ada proyek dalam hal berkurangnya kesenjangan, yakni pada tahun 2030 secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selanjutnya, proyek dalam hal kota dan pemukiman yang berkelanjutan, yakni pada tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Proyek dalam hal konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yakni melaksanakan the 10-year framework of programs on sustainable consumption and production patterns, dengan semua negara mengambil tindakan dipimpin negara maju dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang. Selanjutnya ada proyek dalam hal penanganan perubahan iklim, yakni memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Selanjutnya ada proyek dalam hal ekosistem lautan, yakni pada tahun 2025 mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan populasi nutrisi. Yang selanjutnya ada proyek dalam hal ekosistem daratan, yakni pada tahun 2020 menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan, dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. Selanjutnya, proyek dalam hal perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, yakni secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. Yang terakhir ada proyek dalam hal kemitraan untuk mencapai tujuan, yakni memperkuat mobilisasi sumber daya domestik termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang report dari Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu laporan monitoring sebagai suatu komitmen Indonesia dalam mengukur pencapaiannya di SDGs ini. Indonesia sudah dipuji secara global saat penerbitan Perpres di tahun 2017, yaitu setelah 2 tahun kesepakatan dari SDGs ini. Tapi di tahun yang sama, yaitu International NGO Forum for Indonesia Development memandang bahwa tidak adanya kemajuan yang berarti dikarenakan tidak ada kejelasan dalam pembentukan Tim Koordinasi Nasional SDGs. Tim Koordinasi Nasional SDGs ini untuk membantu pendekatan pemerintah daerah dalam melaksanakan SDGs
dalam rancangan nasional. Jadi jika tidak adanya tim koordinasi nasional SDGs ini, maka pelaksanaan SDGs ini belum secara maksimal. Terus di Indonesia sendiri peringkat dari indeks Sustainable Development Solution Network itu menurun dari peringkat 98 di tahun 2016 menjadi peringkat ke-100 di 2017. Pada tahun 2018, pemerintah membuat SDGs Indonesia One sebagai platform kerjasama untuk urusan pendanaan seperti pembangunan infrastruktur untuk implementasi eksekusi SDGs di Indonesia. SDG Indonesia One menyediakan fasilitas pengembangan proyek, mitigasi risiko, fasilitas pembiayaan, dan fasilitas investasi yang berguna untuk mobilisasi dan koordinasi peran mitra pemerintah. Dan pada tahun 2019, SDGs Report menunjukkan bahwa Indonesia berada pada indeks ke-102 dari 162 negara dalam pengimplementasian SDGs. Dari 17 tujuan SDGs, Indonesia berhasil untuk menjaga dan menaikkan 3 tujuan, yaitu menghapus kemiskinan, mencapai pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi dan penanganan perubahan iklim. 8 tujuan berhasil membaik, sedangkan 6 tujuan stagnan dan bahkan menurun. 2 diantaranya yaitu menurunkan ketimpangan dan mencapai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, tidak tersedianya data. Secara nilai Global Index, Indonesia memiliki nilai 64,2 yang adalah nilai rata-rata yang cukup baik secara rata-rata. Keberhasilan implementasi SDGs bergantung terhadap pemerintah daerah karena pelaksanaan dari keputusan pemerintahan pusat dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Dan juga kesuksesan ini bergantung pada 3 faktor, yaitu komitmen politik tinggi secara lokal, hadirnya birokrasi di tingkat lokal untuk menerjemahkan dan mengoperasikan SDGs, dan yang terakhir adalah keberadaan CSO yang kuat. Salah satu daerah yang sukses menjadi contoh implementasi dari SDGs ini yaitu Provinsi Jawa Tengah, di mana pemerintah daerahnya menyusun rencana untuk menurunkan angka kematian ibu. Turunnya angka kematian ibu ini di Jawa Tengah menjadi salah satu tolak ukur dari SDGs menjadi 88,58 per 100.000 kelahiran di tahun 2017 dari 118,62 per 100.000 kelahiran di tahun 2013.